Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Alwan Maulidin Sarlin, dan rekan saya Muhammad Fatur Rahmat akan menjelaskan, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 mata kuliah kewirausahaan dengan materi strategi dan pengelolaan sumber daya manusia di dalam kewirausahaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rahmat, NIM 220 30 15 01 087. Dalam dunia kewirausahaan, sumber daya manusia atau SDM memiliki peran vital dalam menunjang pertumbuhan dan keberhasilan usaha. Seorang wirausahawan perlu memiliki strategi dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif untuk membentuk tim yang solid, inovatif, dan produktif. Nah, oleh karena itu, pemahaman terhadap strategi dan manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap strategi dan manajemen sumber daya manusia sangat penting diterapkan sejak awal perintisan suatu usaha. Daya manusia di dalam kewirausahaan adalah seluruh orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi atau usaha, baik sebagai pemilik, manajer, maupun karyawan. Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting yang akan menentukan produktivitas dan daya saing usaha. Untuk kewirausahaan itu adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dengan mempertimbangkan resiko-resiko dan keuntungan, serta mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Poin selanjutnya yaitu strategi dalam kewirausahaan. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya manusia di bidang kewirausahaan. Seperti yang pertama itu rekrutmen yang selektif. Kita harus menentukan karyawan yang memiliki semangat kerja tinggi, adaptif, dan memiliki potensi perkembangan. Dan tentunya beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya manusia di bidang kewirausahaan. Rekrutmen yang selektif, menentukan karyawan yang memiliki yang pertama itu rekrutmen yang selektif. Sebelum kita ingin mempunyai usaha, kita tentunya harus menentukan terlebih dahulu karyawan yang memiliki semangat kerja tinggi dan memiliki potensi yang berkembang. Yang kedua itu pelatihan dan pengembangan. Kita harus memberikan pelatihan berkelanjutan kepada karyawan-karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Selanjutnya itu pemberdayaan dan keterlibatan. Setiap karyawan itu kita harus memberikan tanggung jawab masing-masing yang jelas dan ruang untuk berinovasi sehingga karyawan juga dapat dihargai. Yang keempat itu sistem insentif. Menyusun sistem penghargaan berbasis kinerja seperti bonus, pembagian keuntungan, gajian, penghargaan lisan, atau mungkin fasilitas-fasilitas yang akan membantu
memberikan semangat untuk para karyawan. Mungkin untuk poin-poin selanjutnya akan dibahas dengan rekan kelompok saya, yaitu Muhammad Fatur Rahmat. Dan kelompok 1 kewirausahaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yakni pengelolaan sumber daya manusia dalam kewirausahaan. Pengelolaan sumber daya manusia mencakup berbagai aspek, di antaranya perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, organisasi tim. Yang ketiga, penilaian kinerja. Yang keempat, retensi sumber daya manusia. Dan yang kelima, manajemen konflik. Seorang kewirausahaan pemilik kedai kopi kita berhasil meningkatkan penjualan setelah menerapkan pelatihan barista dan insentif berbasis omset harian. Strategi ini membuat tim lebih termotivasi dan merasa memiliki usaha tersebut. Kesimpulan, strategi dan pengelolaan sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam kewirausahaan. Karyawan bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi sebagai aset utama dalam mencapai visi usaha. Dengan strategi rekrutmen, pelatihan, pemberdayaan, dan sistem penghargaan yang tepat, usaha akan tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan. Itulah tadi hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, billahi fi sabilil haq, istabiqul khairat, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.